Kantor bosmu, namanya terukir di jendela kaca buram di pintu, ada di ujung lorong panjang. Dia memanggilmu dan kamu tidak tahu entah kamu akan tetap dengan pekerjaanmu atau tidak. Kamar mandi umum kotor yang dipenuhi coretan, laba-laba, dudukan toilet retak, dan bayangan menyeramkan di bilik terakhir. Sebuah teater bedah di mana para dokter bermasker menunggu dengan pisau bedah, tang, dan gergaji tulang berkilau. Mempersiapkan operasi yang kamu tidak tahu apakah kamu akan bangun darinya. Semua ini memiliki satu kesamaan. Mereka adalah ruang yang menginspirasi ketakutan. Tapi setelah video ini kamu akan melihat kembali semuanya seperti kamu melihat ruang tidur masa kecilmu yang nyaman. Seorang bijak pernah berkata, hidup memiliki banyak pintu. Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa terkadang membuka pintu yang salah bisa menjadi cara untuk mengakhiri hidup sebelum waktunya atau lebih buruk lagi. Terutama ketika kamu berurusan dengan jenis anomali mengerikan yang diamankan dan ditahan oleh organisasi SCP. Kamu mungkin berpikir bahwa apa yang bersembunyi di dalam ruangan mungkin merupakan ancaman terbesarmu. Tapi itu adalah asumsi yang berpotensi mematikan. Terkadang, hal yang paling berbahaya adalah ruangan itu sendiri. Dan itulah yang akan kita bicarakan hari ini. 7 ruangan paling menakutkan di database organisasi yang tidak pernah ditampilkan di channel ini sebelumnya. Jadi, pegang pegangannya dan buka pintunya. Selamat datang di ruang organisasi SCP yang paling menakutkan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah berharap pada akhirnya kamu benar-benar bisa pergi. Kita akan mulai dengan yang klasik dari seri 1, SCP-002, bakso jahat yang dikenal sebagai ruang keluarga. Ada kemungkinan kamu sedang duduk di ruang keluarga saat menonton video ini. Jadi kamu mungkin berpikir, apa yang salah dengan itu? Tapi ini benar-benar ruang keluarga dan itu selalu mencari perabotan baru yang berselera tinggi. Dari luar, SCP-002 tampak seperti gumpalan tumor besar yang terbuat dari daging hidup. Tentu, itu mungkin tampak tidak menyenangkan, tapi jangan terlalu dangkal. Bagian dalam dari 002 adalah cerita yang berbeda. Ini mungkin tampak seperti apartemen sewaan standarmu dari dalam, tapi tempat ini memiliki banyak kepribadian. Ada satu jendela meskipun tidak ada bukaan untuk jendela dari luar. Selain semua perabotan standar, kursi, meja TV, itu sebenarnya telah mengembangkan sejumlah fasilitas luar biasa lainnya sejak dimiliki oleh organisasi, termasuk 2 lampu, karpet, televisi, radio, kursi beanbag, 3 buku dalam bahasa yang tidak dikenal, 4 mainan anak-anak, dan sebuah pot tanaman kecil. Hal pertama yang mungkin kamu perhatikan tentang ruangan itu adalah baunya yang unik. Kemudian, kamu mungkin melihat lebih dekat semua furnitur yang indah itu. Saat itulah kamu akan menyadari bahwa setiap perabot di sana terbuat dari jaringan manusia, kayu dipoles dan tulang dipernis, kain ditenun dari rambut manusia, kulit dibuat dari kulit manusia yang disamak. Inilah yang terjadi pada siapapun yang memasuki SCP-002. Dan sayangnya, kalau kamu sudah cukup dekat untuk melihat ini, sudah terlambat. Kami harap kamu menikmati sisa hidupmu sebagai kursi berlengan baru. Tapi mungkin kamu tidak ingin diubah menjadi furnitur di dalam ruang tamu di dalam tumor raksasa. Mungkin kamu memiliki kebutuhan yang lebih spesifik. Kamu menyukai teka-teki, latihan, dan yang terpenting, kesendirian. Kamu suka menguji ketahanan mental dan fisikmu tanpa khawatir tentang gangguan yang disebabkan karena harus berurusan dengan manusia lain. Kalau itu mirip sepertimu, maka mari basahi kakimu dan kamu akan diberitahu tentang real estate utama yang indah yang dapat kamu temukan di bawah laut SCP-057. Ruang bawah air ini hampir tidak mungkin dicapai tanpa kapal selam mini bergaya James Cameron. Tapi percayalah, ini sepadan dengan usahanya. Kalau kamu berhasil mengakses SCP-057 dan memasuki ruang terendamnya, maka kamu akan disuguhi tantangan terakhir yang terbaik dalam hidupmu. Pintu akan menutup di belakangmu secara permanen, memastikan privasi indah yang sangat kamu dambakan. Kemudian dinding monolit batu berlapis batu tulis yang tak tertembus ini akan mulai bergerak, seperti semacam pertunjukan permainan berisiko tinggi. Kamu harus terus bergerak, menghindari tembok yang terus berubah karena lingkungan di sekitarmu menjadi semakin membingungkan. Tidak ada jalan keluar, hanya keselamatan hidup, dan keselamatan ini hanya sementara. Ketika tubuhmu gagal atau pikiranmu terkunci di bawah teror fana yang berkelanjutan, saat itulah tembok-tembok ini akan menutup. Monolit SCP-057 akan semakin dekat dan semakin dekat dan semakin dekat sampai tubuhmu terjepit di antara mereka, membunuhmu dengan tekanan yang sangat lambat di mana tidak ada dan tidak seorang pun yang akan pernah mendengar teriakan terakhirmu yang tersedak. Tapi itu semua sepadan dengan pemandangan laut yang indah itu. Lihat, semua ikan kecil menggemaskan itu. Tapi hey, mungkin sipang bukan estetika favoritmu. Mungkin kamu tipe yang lebih industrial. Kamu merasa lebih di rumah saat di antara jaringan kompleks pipa anomali. Kami akui itu sangat spesifik, tapi tidak setengah menakutkan seperti SCP-015. Kalau kamu pernah menemukan dirimu membuka pintu ke ruang utama dari gudang yang dirahasiakan, kamu akan merasa seperti kamu telah memasuki screensaver awal tahun 2000-an dengan tepi yang jelas berpasir, masa pipa, ventilasi, boiler yang sangat besar dan rumit, dan berbagai peralatan pemipaan lainnya yang terus tumbuh. Tampaknya menjadi semakin aneh dan tidak wajar seiring dengan perkembangannya. Pipa-pipa ini terbuat dari tulang, kayu, baja, abu, daging manusia, kaca, dan granit. Tidak ada pipa yang terbuat dari bahan pembuat pipa tradisional seperti timah
timah, tembaga, keramik, atau PVC. Dan kalau menurutmu pipa itu terbuat dari hal yang aneh, bahan yang melewatinya bahkan lebih aneh lagi. Ini termasuk minyak merkuri, tikus, spesies serangga yang belum diidentifikasi, kaca kasar, air laut, isi perut, dan besi cair. Dan ini penting untuk diingat karena kalau kamu terlihat bermusuhan dengan SCP-015 atau memasuki ruangan membawa alat, pipa akan mulai meledak dan menyemprotmu dengan isinya untuk membela diri, menghasilkan salah satu dari beberapa kali dalam sejarah manusia di mana kamu akan sangat beruntung hanya disemprot dengan tikus atau isi perut manusia. Sama seperti SCP-173 Patung, penting untuk menjaga ruangan ini di bawah pengawasan ketat. Saat pipa-pipa dibiarkan kosong, pipa-pipa itu mulai mengembang dan mencoba tumbuh ke bawah dengan harapan bercampur dengan sistem saluran pembuangan di bawahnya. Jika itu terjadi, maka pipa-pipa itu mungkin akan masuk ke ruang di dekatmu. Dan mengingat orang-orang juga telah melaporkan teriakan yang datang dari dalam pipa, apa yang keluar dari itu mungkin tidak seseram apa yang masuk. Tapi mungkin kamu tidak ingin gudang, mungkin kamu hanya ingin menyewa kamar kecil yang nyaman di gedung satu lantai di Weehawken, New Jersey. Masalahnya adalah kalau kamu mencoba melakukan ini, kamu mungkin akan berakhir menginap di SCP-5256, sebuah ruangan yang menentang realitas dalam beberapa cara yang aneh berkat penghuni sebelumnya. Pengacau realitas yang sangat tidak stabil. Filter realitas semakin kuat saat kamu semakin jauh masuk ke dalam ruangan, dengan ujungnya menjadi sudut terjauh ruangan yang hadir sebagai kekosongan yang bahkan tidak mungkin untuk dilihat. Sebuah palu berdarah yang rusak bersarang di dinding yang jauh. Fragmen logam yang berlumur darah manusia mengapung di dekat pintu masuk. Serangga yang setengah dimakan berserakan di lantai. Ada salib di dinding bersama dengan anestesi tingkat medis dengan sejumlah kecil jaringan saraf di dalamnya. Semua bukti menunjukkan bahwa pengacau realitas telah menjadi korban dari tindakan keji dan tidak manusiawi. Mungkin sebagai cara untuk menyembuhkan penderitaannya yang tidak wajar. Dan untuk menambah faktor menakutkan, banyak yang percaya bahwa tubuhnya masih ada di sana, bersembunyi di sudut yang tidak terlihat. Bagaimana kami bisa tahu? Karena meski sudut ruangan tidak terlihat, orang masih melakukan tes taktil sederhana dengan memasukkan tangan ke dalam ruangan. Satu tingkat D melaporkan rasanya seperti daging kasar dengan potongan kain sesekali, dan benda tajam seperti jarum terkadang mencuat dari kulitnya. Tapi untuk sewa semurah ini, siapa yang benar-benar bisa mengeluh tentang satu atau dua tubuh? Tapi cukup tentang hal-hal yang seram. Mari menjadikan bahaya sebagai gantinya. Sebuah ruangan yang tidak hanya akan membuatmu takut dengan beberapa pemandangan anomali yang menakutkan. Kalau kamu tidak beruntung, itu akan memberimu kematian yang mengerikan. Lagi pula, siapa yang tidak suka sedikit kesenangan? Masuk ke SCP-4595, sebuah ruangan kecil di gudang kayu di belakang sebuah rumah kosong di dekat Jasper, Indiana. Kamu akan terpesona oleh pesona pedesaan pada awalnya. Ini adalah pengaturan yang tenang dan damai di mana kamu sendirian dengan pikiranmu. Saat pertama kali ditemukan, ruangan itu berisi skop kecil berumuran darah dan kerangka remaja laki-laki. Tapi jangan biarkan itu membuatmu pergi. Jangan biarkan tanda arang dari kata penyihir yang tertulis di pintu luar juga mengganggumu. Itu semua hanya menambah karakter ruangan. Oh, meskipun ada satu hal yang mungkin harus kami sebutkan. Ada entitas yang dikenal sebagai SCP-4595-A yang hidup 1 meter di bawah ruangan. Dia makhluk seperti penyihir, membusuk dan penuh luka di badan dan wajahnya. Kehadirannya saja akan menanamkan rasa paranoia dan ketakutan ke dalam dirimu. Semakin buruk, semakin lama kamu berada di sana. Tapi tetaplah diam tentang hal itu. Kalau satu titik kamu mengganggu SCP-4595, semua ruang kosong di rongga dadamu serta paru-paru, saluran udara, perut dan ususmu akan tiba-tiba terisi dengan belalang gurun hidup, menyebabkan kamu mengalami kematian yang mengerikan. Jadi pastikan kamu jadi tetangga atas yang baik. Ingat ketika kami mengatakan sebelumnya bahwa tidak selalu apa yang ada di dalam ruangan yang dapat membahayakanmu. Terkadang itu adalah hal yang tepat di sisi lain pintu. Lihatlah pintu tertutup terdekat. Benar-benar fokus padanya. Beritahu kami bagaimana kamu bisa begitu yakin tidak ada sesuatu di sisi lain. Tidak bisakah kamu mendengar nafasnya yang berat dan mengi? Itu bukan penyerbu rumah, itu sesuatu yang lebih buruk, SCP-303. Dan itu dapat membuat ruangan manapun dimanapun menjadi mimpi buruk mutlak bagimu. Tatap pintu itu sembari kami menjelaskan. SCP-303 adalah makhluk tinggi kurus dengan kulit gelap dan tanpa wajah, hanya mulut raksasa, meringis kesakitan dengan gigi panjang yang tidak wajar. Tidak ada yang pernah melihat seluruh tubuhnya, tapi setiap orang yang menderita efek anomalinya entah bagaimana memiliki pengetahuan bawaan tentang apa yang mereka hadapi. Jumlah waktu yang dihabiskan 303 di balik pintu tampaknya acak, tapi setiap kali muncul, orang akan menderita tingkat teror melumpuhkan yang begitu parah sehingga mereka secara fisik tidak tahan untuk membuka pintu saat itu masih ada. Ini adalah satu hal jika itu bersembunyi di dalam lemari sapu, tapi kalau kamu terjebak di ruangan dengan hanya satu pintu keluar dan 303 bermanifestasi di belakangnya, kamu ada dalam masalah besar. Seperti yang diketahui dari jumlah orang yang meninggal karena dehidrasi dan kelaparan
kelaparan di kamar yang benar-benar normal sembari dikurung oleh 303. Saat kamu berurusan dengan monster ini, ruangan manapun bisa menjadi mimpi buruk. Tapi sementara 303 tidak diragukan lagi menakutkan, itu tidak begitu mencengangkan seperti SCP-970, ruangan anomali terakhir dalam daftar ini. Sama seperti 303, ini melibatkan pintu dan alih-alih terpaku pada satu lokasi. Secara teoritis itu dapat muncul di ruangan manapun, dikenal sebagai ruang rekursif. Melangkah melalui pintu ini akan mengarah ke kopian ruangan yang baru saja kamu masuki. Sedikit kacau, tapi bukan bahan bakar mimpi buruk yang murni. Tapi seperti bagaimana mesin fotokopi perlahan-lahan akan menciptakan distorsi jika gambar yang sama dikopi berulang kali, semakin banyak ruangan di urutan ruang rekursif yang satu siklus, semakin terdistorsi masing-masingnya. Akhirnya ruangan-ruangan itu akan mulai menampilkan visual langsung dari mimpi terburukmu. Peneliti organisasi yang mengirim drone melalui rangkaian 6 jam ruang rekursif akhirnya dipulangkan untuk menjalani perawatan psikiatri setelah melihat mayat mereka sendiri yang dimutilasi di ruangan-ruangan itu. Trik kejam atau firasat mematikan tentang hal-hal yang akan datang di masa depan yang lebih gelap. Apapun itu, para peneliti malang ini tidak bisa melepas pengalaman mereka di ruang rekursif dari kepala mereka. Tapi kami yakin kamu akan memiliki lebih banyak yang menyenangkan. Itu dia teman-teman, beberapa ruangan paling menakutkan yang diketahui organisasi SCP. Beritahu kami yang mana yang menjadi favoritmu di kolom komentar. Dan tentu saja hati-hati, kalau ini adalah yang dimiliki organisasi, bayangkan yang masih ada di luar sana menunggu untuk ditemukan. Untuk semua yang kamu tahu, itu hanya bisa berjarak satu pintu. Sekarang tonton SCP-2317 Pemakan Dunia atau Pintu ke Dunia Lain, dan SCP-5049 Penjual Kulit, Depo Diskon Homunculus Setan, dan untuk pintu-pintu anomali lainnya yang tidak boleh dibuka.